Salve, saat ini saya sedang di atas atap lagi untuk menikmati sore Napoli. Inilah keindahan alam Napoli. Dan di sana itu sunsetnya, sudah hampir hilang. Di sana tuh sunsetnya. Di sini panas banget ya. Jadi silir nih, ini enak di atas ini, anginnya sepoi-sepoi. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, ada yang bertanya bagaimana Romo cara untuk membaca kitab suci. Dari kitab mana dulu saya harus membaca? Menarik saudara-saudaraku. Jarang-jarang loh orang Katolik yang menanyakan seperti ini. Baik, pertama yang harus dilakukan adalah bikin komitmen. Jadi jangan membaca kitab suci itu di waktu luang, jangan deh. Kasihan Tuhan, dapat sisa. Ya, jadi bikin komitmen. Mau setiap hari, setiap minggu, jadwal yang pasti. Nah, itu untuk membantu kita mendisiplinkan diri untuk membaca kitab suci. Itu penting, saudara-saudaraku. Kemudian yang kedua, perhatikan kitab sucinya. Kitab suci Katolik adalah kitab suci Deuterokanonika. Jadi jangan salah, saudara-saudaraku ya. Kemudian yang ketiga, baca kitab suci dari Injil Sinoptik dulu. Injil Sinoptik itu apa? Yaitu 3 Injil pertama. Ada Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ini adalah Injil Sinoptik. Baca salah satu dari mereka, kemudian baru lanjut ke Injil satunya, yaitu Injil Yohanes. Kenapa Injil duluan? Karena untuk membantu kita memahami pelayanan Tuhan Yesus, untuk memahami siapa Tuhan Yesus ini. Ya. Kemudian setelah itu Injil selesai ya, baca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu untuk membantu kita memahami kehidupan jemaat perdana. Jadi kehidupan gereja pada saat itu bagaimana? Di situ kita bisa banyak belajar. Setelah itu baca surat-surat Rasul Paulus, Yohanes, Petrus, Yakobus, Yudas, semuanya silahkan baca sisanya ya. Itu untuk menambah wawasan kita, untuk membantu kita dalam menjalani kehidupan iman Katolik kita. Kemudian kita baca Perjanjian Lama. Baik dari awal, dari kitab Kejadian, itu penting saudara-saudaraku, karena disitulah kita akan melihat koneksi antara Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama itu kita akan mengerti bagaimana janji-janji Tuhan sebelum kedatangan Kristus. Jadi ada koneksinya, supaya kita bisa mengerti, oh ini loh Tuhan yang sudah dijanjikan sejak Perjanjian Lama. Nah, ya jadi membaca kitab sucinya begitu saudara-saudaraku. Tetapi ini bukan aturan baku ya. Ingat, ini bukan aturan baku, karena sebenarnya tidak ada aturan baku bagaimana membaca kitab suci. Tetapi saya menyarankan ini karena berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman banyak orang, untuk mempermudah kita memahami siapa Tuhan Yesus. Nah, yang berikutnya, poin berikutnya adalah ketika kita tidak mengerti apa arti dari isi kitab suci ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang saudara-saudaraku, kalau kita tidak mengerti, jangan berhenti, jangan putus asa, jangan nyerah, jangan mutung. Mutung itu apa bahasa Indonesia? Jangan ngambek, tetapi teruslah membaca. Kalau ada yang tidak mengerti, catat. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita, catat semuanya. Itu penting, pertanyaan-pertanyaan itu penting. Nanti kalau pas ketemu dengan romonya, bisa ditanyakan, Romo ini artinya apa ya? Romo kalau begini bagaimana? Nah, kalau kita takut untuk bertanya, kapan kita bisa ngerti, ya kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu sangat penting saudara-saudaraku. Orang yang kritis, yang bertanya, dia akan mengetahui lebih banyak. Oke? Jadi
jangan khawatir. Kemudian, nah ini ya poin yang terakhir. Cari satu atau lebih romo, ya, terutama romo ya, atau orang-orang lain yang bisa diandalkan lah, bisa mengerti tentang kitab suci. Tetapi saya sarankan romo untuk punya apa ya, perjanjian di antara kalian lah, supaya ada enak gitu loh hubungannya. Kalau misalnya nggak ngerti langsung tanya, nggak ngerti langsung tanya. Nah, jadi terbimbing itu membaca kitab suci itu, terbimbing, nggak ngawur. Jadi untuk menghindari kemungkinan kita tersesat. Tapi jangan takut saudara-saudaraku. Oke, apa yang kurang ya? Iya. Nah, ini poin yang terakhir. Tadi yang udah yang terakhir. Dibalik aja poinnya dari balik yang pertama ya. 0.0. Nih. Ini penting sekali, saya lupa, sorry. Membaca kitab suci awali dengan doa. Ini poin sangat penting saudara-saudaraku. Karena apa? Sabda Tuhan itu bukan sabda yang mati. Sabda Tuhan itu adalah sabda yang hidup. Dia adalah sabda Allah. Dan apa janji Tuhan? Bahwa dia akan mengirim Roh Kudus yang akan membantu kita memahami dan menuntun kita kepada kebenaran. Jadi berdoalah, mohon terang dari Roh Kudus. Dia pasti akan menolong kita. Baik. Apalagi yang kurang? Gak ada ya? Selamat menikmati istirahat Anda. Saya sedang menikmati di sini juga, hangat. Saya nggak makan malam. Biar cepat langsing lagi. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ciao.